Inikah balasannya? Zahira tertegun sesaat kala mendengar ucapan Danu yang kembali membuka luka di sanubari. Ingatan saat dia dengan percaya dirinya lebih memilih Danu ketimbang Chandra. Kakak pertamanya berkelebat dan memunculkan penyesalan yang semakin menambah perih sakit hatinya. Jadi, lebih kita pilih itu laki-laki dibanding kakak kandungnya sendiri, Dek. Tanya Chandra ketika sang adik memilih bertahan di ibu kota dibanding mengikutinya untuk pulang ke kampung halaman. Karena Chandra memutuskan untuk berhenti bekerja dan lebih memilih fokus mengurus langsung sawah dan kebun cengkeh yang selama ini ia amanahkan pada orang lain di tanah kelahiran, maka dia meminta Zahira untuk pulang bersama. Lagi pula, Chandra tidak merestui sang adik untuk hidup bersama dengan Danu. Bukan karena Danu berasal dari keluarga di bawah mereka, namun karena Chandra tidak suka pada orang tua Danu yang ketika mereka dipertemukan untuk pertama kali malah menghina Danu dan Aisyah. Itu anaknya kok bisa-bisanya sudah ada 4? Memangnya kalian sanggup kasih makan? Mbak, KB dong. Jangan jadi perempuan yang mau-maunya dijadikan mesin pencetak anak. Kasian, yang ada malah jatuhnya dosa. Buat kasih makan mulut kalian aja masih ngap-ngapan. Ini ditambah harus kasih makan mulut anak 4 orang. Sanggup kalian? Cibir Rahimah ketika bertemu dengan Aisyah, Chandra, dan 4 anak mereka. Aisyah hanya tersenyum masam saat dikatai seperti itu. Padahal ide memiliki anak banyak adalah ide dari Aisyah. Dia yang notabene merupakan anak tunggal memang memiliki impian memiliki anak yang banyak. Mungkin karena penampilan mereka yang sederhana, makanya keluarga Danu menganggap bahwa Chandra dan Aisyah bukan orang berada. Lagi pula, mereka memang tak ada niat untuk menjelaskan siapa mereka kepada orang-orang. Biarkan orang lain menilai sendiri. Setali 3 uang dengan sang istri. Pak Iwan juga mencibir penampilan Chandra yang hari itu hanya mengenakan kaos oblong dan sendal jepit harga 15 ribuan. Penampilannya nggak bisa dibikin lebih rapi gitu ya, Mas? Masa ketemu calon besan penampilannya kayak gembel? Syukur-syukur security tempat ini gak ngusir kalian. Belum aja tuh. Pak Iwan menunjuk dengan dagunya. Anak-anakmu itu loh, lari-larian kayak gak pernah diajarin. Chandra menahan geram dalam hati. Penghinaan Pak Iwan hanya ia balas dengan senyuman. Semua demi menghargai adik kesayangannya. Padahal, andai keluarga Danu tahu siapa Chandra sebenarnya, sudah pasti mereka tak akan bisa menghina Chandra seperti itu. Memangnya, siapa yang mau melarang pemilik kafe memasuki kafenya sendiri? Memangnya, siapa yang berani menegur anak-anak pemilik kafe untuk berlarian di area yang memang dikhususkan untuk anak-anak bermain di tempat tersebut? Jawabannya jelas tidak ada. Maaf bang, tapi Zahira udah terlanjur cinta sama Mas Danu. Zahira mau tetap melanjutkan pernikahan kami. Meski kita sama keluarganya dihina seperti tadi. Mata Chandra berkaca-kaca. Zahira tertunduk dalam. Ia tak tega melukai hati sang kakak. Namun, ia juga tak sanggup merelakan perjalanan cintanya kandas begitu saja. Tolong, restui Zahira, Bang. Mohon gadis berjilbab itu. Baik, akan kurestui hubunganmu sama laki-laki itu. Bahkan, saya sendiri yang akan menjadi wali untuk menikahkan kalian. Tapi ingat ya, kalau suatu hari kau dikecewakan itu laki-laki, jangan pernah coba-coba datang untuk cari saya ataupun Kak Aisyah sama Bang Cakra. Anggap kita sudah putus hubungan. Kata Chandra sambil membuang muka menahan tangisnya. Zahira ikut meneteskan air mata. Bang, itu artinya abang membuang Zahira. Bukan saya yang buang, Dek. Justru dia yang buang sendiri keluarganya demi laki-laki yang pasti suatu hari nanti
cuma bisa bikin kita menangis. Insya Allah, Mas Danu orang bang. Dia beda sama keluarganya. Chandra mengangguk. Semoga saya salah dan kalian yang benar. Oh iya, itu kafe sudah jadi milik dia sepenuhnya. Penghasilan nggak usah lagi kita bagi untuk saya sama Kak Aisyah. Rumah hadiah wisuda dari saya juga boleh kita tempati. Tapi maaf dek, sertifikatnya tetap saya yang pegang. Terus saya juga minta tolong, jangan sekali-sekali kita kasih tahu kalau kafe itu kafe miliknya. Penghasilan kita dari kafe itu silakan ditabung. Jangan pernah kasih tahu sama suaminya berapa jumlahnya. Kenapa bang? Turuti saja permintaan terakhirku, dek. Zahira masih ingin melayangkan protes. Namun Chandra sudah terlanjur masuk ke kamar dan menutup pintu. Puas kamu nyakitin abang kandungmu sendiri, Ra. Kakak gak nyangka, adik yang selama ini disayangi Bang Chandra sepenuh hati, sanggup mematahkan hatinya sampai seperti ini. Gak ada otak kamu. Tuding Aisyah marah sambil menyusul suaminya yang saat ini pasti sedang sangat terluka. Kemarikan makanan itu. Lamunan Zahira tersentak saat seseorang hendak merebut kembali kantong plastik yang sedang ia bawa. Dengan cepat, Zahira berkelit hingga Rahimah nyaris jatuh. Maaf bu, kali ini biarkan istri Mas Danu yang melayani keperluan kalian. Oh iya mbak, siap-siap ya. Mulai hari ini, semua kepengurusan keluarga besar Mas Danu sudah berpindah tangan ke mbak. Saya udah gak ada urusan lagi. Zahira, mau kemana kamu? Kembalikan makanannya. Teriak Rahimah murka saat Zahira sudah berjalan cepat menuju keluar rumah. Karena tak ada makanan, maka Danu memutuskan untuk memesan makan via online saja. Hingga mereka kenyang, Zahira belum juga kembali dari rumah Mbok Dania. Setelah makan, keluarga itu berkumpul di ruang tamu kembali. Asyik bercanda tawa bersama tanpa peduli akan peringatan Zahira yang meminta mereka untuk angkat kaki segera dari rumahnya. Oh iya Nu, ibu mau tanya, apa maksudnya kalau rumah ini pemberian dari abangnya Zahira? Bukannya ini rumah kamu yang beli? Tanya Rahimah penuh selidik. Danu seketika jadi salah tingkah. Sekarang dia merasa benar-benar terpojok. Bukan apa-apa. Sejak awal dia memang mengatakan kalau rumah yang sekarang mereka huni adalah rumah yang dibeli menggunakan uangnya. Padahal pada kenyataannya itu adalah rumah milik Zahira. Pemberian dari Chandra saat sang adik kesayangan lulus kuliah. Begitu pula dengan mobil Rush yang selalu ia kendarai dengan penuh kebanggaan selama ini. Semua itu murni milik Zahira, namun ia akui sebagai miliknya agar orang tuanya bangga dan orang di kampungnya menjadi kagum padanya. Itu... Danu bingung menjelaskan. Jawab Nu, jangan mendadak jadi orang gagu begitu. Desak Rahimah. Danu menoleh menatap Nola yang ada di sampingnya. Binar mata istri keduanya seperti berharap agar Danu menyangkal semua itu. Dijawab dong mas, kok cuma diem aja? Sergah Zahira yang baru saja masuk ke dalam rumah. Semua orang menoleh menatap Zahira yang baru saja pulang dengan sinis. Namun perempuan itu seolah tak peduli. Ia melenggang masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu agar tak ada yang masuk mengganggu istirahatnya. Termasuk Danu. Langkah gontai Zahira perlahan menuju ke arah nakas di samping tempat tidur. Dikeluarkannya selembar foto dari dalam sana. Foto di mana dirinya sedang dicium di pipi kanan dan kiri oleh kedua kakaknya saat ulang tahun yang ke-21. Tak terasa, air mata Zahira menetes kembali. Ia membaringkan tubuhnya yang terasa sangat lelah di atas pembaringan sambil memeluk selembar foto yang menjadi pengobat rindunya selama 2 tahun terakhir. Maafkan Zira, Bang Chandra. Abang benar. Mas Danu ternyata cuma menyakiti Zahira. Lirihnya. Apa kurangku selama menjadi istrimu, Mas? Aku bahkan rela meninggalkan keluargaku dan mengabdikan diriku pada keluargamu, layaknya babu. Tapi inikah balasannya?